Asesmen ya digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, itu ya prinsip-prinsip asesmen. Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang F, perangkat ajar. Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh guru dan pendidik lainnya dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Perangkat ajar meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Pendidik dapat menggunakan beragam perangkat ajar dari berbagai sumber dalam 1 tahun ajaran. Pemerintah menyediakan beragam perangkat ajar untuk membantu pendidik yang membutuhkan referensi atau inspirasi dalam pengajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi perangkat ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Ya, itu ya prinsipnya. Baik, kita lanjutkan. Contoh perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah yaitu 1. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Proyek ini merupakan unit pembelajaran terintegrasi sehingga tidak ada lagi sekat antar mata pelajaran. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengambil alokasi waktu 20-30%, 20 dengan 30% dari total alokasi jam pelajaran selama 1 tahun. Proyek penguatan profil Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengoptimalkan, Jadi memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Pembelajaran dalam proyek perlu dirancang dengan baik agar alokasi waktu dapat memberikan manfaat untuk pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Kita lanjutkan. Untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya, satuan pendidikan dapat menyusun, membuat, memilih, dan memodifikasi modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai dengan tema dan atau topik proyek serta alokasi waktu yang dipilih oleh satuan pendidikan. Pemerintah menyediakan beragam contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk membantu satuan pendidikan yang membutuhkan referensi atau inspirasi dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setiap tahun, pemerintah menentukan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketentuan lebih lanjut mengenai tema dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan ya maksudnya. Baik. Modul ajar. Modul ajar merupakan sejumlah alat atau sarana media, metode petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar sebagai implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Modul ajar dikembangkan berdasarkan alur dan tujuan pembelajaran. Satuan pendidikan dapat menyusun, membuat, memilih, dan memodifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Ketentuan lebih lanjut mengenai alur dan tujuan pembelajaran serta pengembangan modul ajar diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh
Pimpinan unit utama membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan ya. Demikian yang modul ajar. Sekarang kita belajari buku teks. Buku teks terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping. Buku teks utama merupakan buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh pemerintah tanpa dipungut biaya. Nah ya, dalam konteks pembelajaran, buku teks utama terdiri atas buku teks siswa dan buku panduan guru. Buku siswa merupakan buku pegangan siswa, sedangkan buku panduan guru merupakan panduan atau acuan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku siswa tersebut. Berdasarkan kebutuhan dan karakteristiknya mata pelajaran ya, beberapa mata pelajaran hanya terdapat buku panduan guru, antara lain PPKN pada SD, seni dan prakarya, dan PJOK ya. Kita lanjutkan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan menyebutkan bahwa pemerolehan naskah buku dilakukan melalui penulisan, penerjemahan, atau penyaduran. Penyiapan buku teks pelajaran yang bersifat global dan universal seperti bahasa Inggris, matematika, PJOK, kimia, fisika, biologi dilakukan melalui mekanisme penerjemahan atau penyaduran. Sedangkan penyediaan buku teks pelajaran yang bernuansa identitas keindonesiaan seperti bahasa Indonesia, sains dasar, PPKN, pendidikan agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan sejenisnya dilakukan melalui mekanisme penulisan buku. Ya, baik. Nah, ini buku teks ya. Buku teks utama fleksibel dan kontekstual, dapat berbentuk cetak, digital, serta dapat disajikan dalam bentuk modular. Buku teks utama diimplementasikan secara terbatas di satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Judul buku teks utama yang digunakan di satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya, itu buku teks. Yang G, kita kaji mengenai kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Kurikulum operasional yang digunakan di satuan pendidikan untuk pembelajaran dikembangkan dan dikelola oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak yang ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum yang dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum operasional satuan pendidikan sebaiknya melibatkan komite sekolah dan masyarakat. Kurikulum operasional satuan pendidikan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Ya, ini kurikulum operasional satuan pendidikan. Prinsipnya seperti itu. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan sebagai berikut. Berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Kontekstual ya. Satu tadi berpusat pada peserta didik, dua kontekstual, yaitu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik serta konteks sosial, budaya, dan lingkungan. 3. Esensial ya. Prinsip yang ketiga adalah esensial, yaitu memuat semua unsur informasi paling utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami. 4. Akuntabel
yaitu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pelibatan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua siswa, orang tua, wali murid, organisasi, dan masyarakat di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan. Komponen kurikulum operasional yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, tujuan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, dan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pimpinan utama, unit utama ya, yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan ya. Demikian ini ya prinsip-prinsip dari kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini bagaimana evaluasi pembelajaran pada sekolah penggerak? Evaluasi pembelajaran pada sekolah penggerak merupakan serangkaian kegiatan terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah informasi dan data yang valid dan reliable. Evaluasi pembelajaran pada sekolah penggerak bertujuan untuk menguji efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan, feasibility, rancangan dan implementasi pembelajaran pada sekolah penggerak. Hasil evaluasi dapat dijadikan referensi dalam memperbaiki dan menentukan tindak lanjut pengembangan pembelajaran pada pelaksanaan program sekolah penggerak ya. Nah, seperti itu. Evaluasi dilakukan terhadap komponen-komponen pembelajaran pada program sekolah penggerak, yaitu pada kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari capaian pembelajaran, struktur kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen. Perangkat ajar yang terdiri dari buku, teks, pelajaran, modul ajar pembelajaran melalui proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. C. Kurikulum operasional sekolah, evaluasi pembelajaran dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran pada sekolah penggerak, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset, dan Teknologi dapat melibatkan Dinas Pendidikan, Komite Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan, Satuan Pendidikan, dan masyarakat sesuai dengan kewenangan. Evaluasi pembelajaran pada sekolah penggerak dilakukan secara berkala setiap tahun ya. Seperti itu. Ya, demikian ya pembahasan secara tuntas ya mengenai implementasi dari kurikulum prototipe ya, yang intinya adalah bagaimana program sekolah penggerak ini dilakukan ya, tadi sesuai dengan Kemendikbud ya, melalui keputusannya memberikan pedoman ya tentang pembelajaran di sekolah penggerak sebagai uji coba dalam pelaksanaan kurikulum prototipe ya, sehingga nanti di tahun 2024 ya, 2024 ini kan diputuskan ya apakah dilaksanakan ke seluruh sekolah ya, karena sekarang diuji cobanya di sekolah penggerak. Baik, semoga pembelajaran materi ini ya, pengkajian materi ini bersama-sama gitu bermanfaat bagi peningkatan guru, baik pendidik sekolah, satuan pendidikan maupun siswa ya. Semoga tetap semangat di dalam belajar, di dalam peningkatan mutu pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia. Tetap semangat, selamat berkarya, berinovasi, berjuang di dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung selalu channel Prayitno Berbagi dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa notifikasi ya, sehingga akan mendapatkan konten-konten yang baru, informasi yang terbaru ya mengenai pendidikan, mengenai kurikulum, mengenai pembelajaran dan sebagainya.
sehingga kita dapat mendapatkan wawasan tentang pendidikan di Indonesia. Baik, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam pengucapan dan mohon dukungannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asesmen ya digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, itu ya prinsip-prinsip asesmen. Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang F, perangkat ajar. Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh guru dan pendidik lainnya dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Perangkat ajar meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Pendidik dapat menggunakan beragam perangkat ajar dari berbagai sumber dalam 1 tahun ajaran. Pemerintah menyediakan beragam perangkat ajar untuk membantu pendidik yang membutuhkan referensi atau inspirasi dalam pengajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi perangkat ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Ya, itu ya prinsipnya. Baik, kita lanjutkan. Contoh perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah yaitu 1. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Proyek ini merupakan unit pembelajaran terintegrasi sehingga tidak ada lagi sekat antar mata pelajaran. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengambil alokasi waktu 20-30%. 20 dengan 30% dari total alokasi jam pelajaran selama 1 tahun. Proyek penguatan profil Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Pembelajaran dalam proyek perlu dirancang dengan baik agar alokasi waktu dapat memberikan manfaat untuk pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Kita lanjutkan. Untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya, satuan pendidikan dapat menyusun, membuat, memilih, dan memodifikasi modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai dengan tema dan atau topik proyek serta alokasi waktu yang dipilih oleh satuan pendidikan. Pemerintah menyediakan beragam contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk membantu satuan pendidikan yang membutuhkan referensi atau inspirasi dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setiap tahun, pemerintah menentukan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketentuan lebih lanjut mengenai tema dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan ya maksudnya. Baik. Modul ajar. Modul ajar merupakan sejumlah alat atau sarana media, metode petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar sebagai implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Modul ajar dikembangkan berdasarkan alur dan tujuan pembelajaran. Satuan pendidikan dapat menyusun,
membuat, memilih, dan memodifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Ketentuan lebih lanjut mengenai alur dan tujuan pembelajaran serta pengembangan modul ajar diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Ya. Demikian yang modul ajar. Sekarang kita belajari buku teks. Buku teks terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping. Buku teks utama merupakan buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh pemerintah tanpa dipungut biaya. Nah ya, dalam konteks pembelajaran, buku teks utama terdiri atas buku teks siswa dan buku panduan guru. Buku siswa merupakan buku pegangan siswa, sedangkan buku panduan guru merupakan panduan atau acuan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku siswa tersebut. Berdasarkan kebutuhan dan karakteristiknya mata pelajaran ya, beberapa mata pelajaran hanya terdapat buku panduan guru, antara lain PPKN pada SD, seni dan prakarya, dan PJOK. Ya. Kita lanjutkan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan menyebutkan bahwa pemerolehan naskah buku dilakukan melalui penulisan, penerjemahan, atau penyaduran. Penyiapan buku teks pelajaran yang bersifat global dan universal seperti bahasa Inggris, matematika, PJOK, kimia, fisika, biologi dilakukan melalui mekanisme penerjemahan atau penyaduran. Sedangkan penyediaan buku teks pelajaran yang bernuansa identitas keindonesiaan seperti bahasa Indonesia, sains dasar, PPKN, pendidikan agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan sejenisnya dilakukan melalui mekanisme penulisan buku. Ya, baik. Nah, ini buku teks ya. Buku teks utama fleksibel dan kontekstual, dapat berbentuk cetak, digital, serta dapat disajikan dalam bentuk modular. Buku teks utama diimplementasikan secara terbatas di satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Judul buku teks utama yang digunakan di satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya, itu buku teks. Yang G, kita kaji mengenai kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Kurikulum operasional yang digunakan di satuan pendidikan untuk pembelajaran dikembangkan dan dikelola oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak yang ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum yang dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum operasional satuan pendidikan sebaiknya melibatkan komite sekolah dan masyarakat. Kurikulum operasional satuan pendidikan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Ya, ini kurikulum operasional satuan pendidikan. Prinsipnya seperti itu. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan sebagai berikut. Berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Kontekstual ya. Satu tadi berpusat pada peserta didik, dua kontekstual, yaitu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik, serta konteks sosial, budaya, dan lingkungan. 3. Esensial ya.
Prinsip yang ketiga adalah esensial, yaitu memuat semua unsur informasi paling utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami. 4. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pelibatan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua siswa, orang tua, wali murid, organisasi, dan masyarakat di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan. Komponen kurikulum operasional yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, tujuan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, dan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pimpinan utama, unit utama ya, yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan ya. Demikian ini ya prinsip-prinsip dari kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini bagaimana evaluasi pembelajaran pada sekolah penggerak? Evaluasi pembelajaran pada sekolah penggerak merupakan serangkaian kegiatan terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah informasi dan data yang valid dan reliable. Evaluasi pembelajaran pada sekolah penggerak bertujuan untuk menguji efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan, feasibility, rancangan, dan implementasi pembelajaran pada sekolah penggerak. Hasil evaluasi dapat dijadikan referensi dalam memperbaiki dan menentukan tindak lanjut pengembangan pembelajaran pada pelaksanaan program sekolah penggerak ya. Nah, seperti itu. Evaluasi dilakukan terhadap komponen-komponen pembelajaran pada program sekolah penggerak, yaitu pada kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari capaian pembelajaran, struktur kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen. Perangkat ajar yang terdiri dari buku, teks, pelajaran, modul ajar pembelajaran melalui proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. C. Kurikulum operasional sekolah. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran pada sekolah penggerak, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset, dan Teknologi dapat melibatkan Dinas Pendidikan, Komite Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan, Satuan Pendidikan, dan masyarakat sesuai dengan kewenangan. Evaluasi pembelajaran pada sekolah penggerak dilakukan secara berkala setiap tahun ya. Seperti itu. Ya, demikian ya pembahasan secara tuntas ya mengenai implementasi dari kurikulum prototipe ya, yang intinya adalah bagaimana program sekolah penggerak ini dilakukan ya, tadi sesuai dengan Kemendikbud ya, melalui keputusannya memberikan pedoman ya tentang pembelajaran di sekolah penggerak sebagai uji coba dalam pelaksanaan kurikulum prototipe ya, sehingga nanti di tahun 2024 ya, 2024 ini kan diputuskan ya apakah dilaksanakan ke seluruh sekolah ya, karena sekarang diuji cobanya di sekolah penggerak. Baik, semoga pembelajaran materi ini ya, pengkajian materi ini bersama-sama gitu bermanfaat bagi peningkatan guru, baik pendidik sekolah satuan pendidikan maupun siswa ya. Semoga tetap semangat di dalam belajar, di dalam peningkatan mutu pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia. Tetap semangat, selamat berkarya, berinovasi, berjuang di dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung selalu channel Praitno Berbagi dengan cara subscribe,
likes dan komen. Jangan lupa notifikasi ya, sehingga akan mendapatkan konten-konten yang baru, informasi yang terbaru ya mengenai pendidikan, mengenai kurikulum, mengenai pembelajaran dan sebagainya, sehingga kita dapat mendapatkan wawasan tentang pendidikan di Indonesia. Baik, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam pengucapan, dan mohon dukungannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.